Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam pembelajaran di kelas 7C dalam pembelajaran fikih. Sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa, kelas 7 dipersiapkan dan duduk senyaman mungkin agar kalian bisa menerima pembelajaran dengan baik. Jika sudah, mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini demi kelancaran dan keselamatan kita semua. Mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai toharoh. Ya, di sini ada yang tahu toharoh itu apa? Bersuci, ya betul. Membersihkan, lagi mandi, wudhu, ya betul semua. Nah, ini ya, apa itu toharoh? Bisa diperhatikan di papan. Toharoh menurut bahasa berarti bersuci. Menurut istilah adalah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas. Kegiatan bersuci dari najis meliputi mensucikan badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas. Nah, maka dari itu toharoh itu apa? Toharoh itu bersuci, membersihkan, ya seperti apa yang tadi dikatakan, itu betul semua. Dan yang namanya bersuci itu bukan hanya membersihkan anggota tubuh kita, tetapi segala sesuatu yang menempel pada anggota badan kita. Di sini juga disebutkan bahwa bukan hanya badan dan pakaian, bahkan tempat pun harus kita sucikan. Karena walaupun badan kita sudah suci, terus segala sesuatu yang menempel pada tubuh kita suci, tetapi lingkungan kita masih kotor, itu sama saja bohong. Maka dari itu kita harus mensucikan segala sesuatunya. Itu. Selanjutnya, sedangkan bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan 3 cara, ya, itu berwudu, bertayamum, dan juga mandi. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ya, cukup ya, lanjut. Ya, selanjutnya adalah najis. Ada yang tahu najis itu apa? Najis itu kotoran. Ya, bagus. Jadi najis itu adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran, ya betul sekali. Nah, untuk macam-macam najis itu ada 3. Yang pertama ada najis mukhafaf, ada najis mutawassithah, dan ada najis mughalladzah. Nah, dari 3 macam-macam ini ada tingkatannya, dari yang rendah, sedang, sampai yang tinggi. Oke, selanjutnya bisa disimak. Najis mukhafafah adalah najis yang paling ringan. Dari ketiga ini, najis mukhafafah dan najis yang paling ringan, seperti air kencing bayi laki-laki di bawah umur 2 tahun dan belum makan maupun kecuali ASI. Maka dari itu, ini ada pertanyaan, Pak, ini bagaimana jika saya mau sholat tetapi saya terkena air kencing adik saya yang masih bayi, itu. Nah, bagaimana sih cara mensucikannya? Yaitu ada yang mengatakan itu dengan hanya menyiram air atau membasuhnya, karena air kencing bayi laki-laki itu masih dikatakan tidak mengandung najis yang besar. Maka dari itu cukup dengan membasuhnya dengan air. Selanjutnya adalah najis mutawassithah, adalah najis sedang, seperti darah, nanah, bangkai, kotoran manusia dan binatang, dan juga arak. Ya, arak ini adalah minuman yang memabukkan. Selanjutnya yang terakhir adalah najis mughalladzah, adalah najis yang paling berat. Nah, dari ketiga tingkatan ini yang paling berat adalah najis mughalladzah, najis yang bersumber dari anjing dan babi. Nah, kenapa di sini bersumber dari anjing dan babi? Ya, karena yang pertama adalah anjing. Anjing itu yang paling najisnya ada di air liurnya. Kenapa dikatakan najis mughalladzah? Karena air liur anjing itu mengandung banyak bakteri. Nah, maka dari itu harus benar-benar mensucikannya itu benar-benar harus baik seperti itu. Dan juga
babi. Nah, karena di sini dikatakan kenapa babi? Karena daging babi itu mengandung banyak zat kita. Maka dari itu orang yang memasak daging babi itu harus benar-benar lama agar zat-zatnya itu bisa mati, walaupun tidak semuanya mati. Nah, dari ketiga ini kita ulang lagi. Yang pertama ada najis mukhafaf, ada najis paling ringan. Yang kedua ada najis mutawassithah, najis yang sedang. Yang ketiga adalah najis mughaladah, najis yang paling berat. Ya, sampai sini yang ditanyakan. Sudah cukup? Kalau cukup lanjut. Selanjutnya adalah hadas. Hadas itu apa? Hadas berasal dari bahasa Arab yang artinya suatu peristiwa atau sesuatu yang terjadi. Itu bisa diringkas dari suatu kejadian. Kejadian seperti apa? Nah, selanjutnya adalah macam-macam hadas. Macam-macam hadas ada dua. Yang pertama adalah hadas kecil dan hadas besar. Di sini yang pertama hadas kecil bisa dilihat, yaitu suatu keadaan seseorang yang tidak suci dan supaya menjadi suci maka ia harus berwudu atau bertayamum. Nah, maka itu misalkan nih kita hadas. Nah, cara mensucikan itu adalah dengan cara berwudu dan bertayamum. Nah, terus hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang itu berhadas kecil apa saja? Bisa dibaca. Yang pertama, keluar sesuatu dari dua lubang, yaitu kubur dan dubur. Yang bisa dikatakan kita buang air kecil dan buang air besar. Selanjutnya adalah hilang akal. Nah, hilang akal di sini ada yang mengatakan bahwa tidur pun sudah termasuk hilang akal. Maka dari itu ada seorang ulama yang mengatakan seperti ini. Misalkan kan bapak-bapak nih, apa ibu-ibu setelah sholat maghrib itu kan kadang ngaji. Lah, setelah ngaji itu kan kadang ngantuk atau apapun, sehingga tertidur. Nah, maka dari itu, pas sholat isanya itu mereka wudu lagi. Nah, untuk menghindari hadas kecil ini, karena ada yang mengatakan tertidur pun sudah termasuk hilang akal. Maka dari itu sebelum sholat isya tadi, setelah tertidur melaksanakan wudu lagi. Selanjutnya adalah bersentuhan dengan bukan mahramnya, ya, akan ini perempuan dan laki-laki bersentuhan. Begitu, walaupun ya ada ya salah satu ulama yang mengatakan bahwa bersentuhan kulit dan bukan mahramnya itu tidak apa-apa. Itu tergantung pada kalian kepercayaan seperti apa. Selanjutnya adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Nah, di sini dikategorikan sebagai hal-hal yang disengaja. Maksudnya misalkan kalian butuh nih, ataupun kalian mau sholat itu malah sengaja memegang alat kemaluan. Nah, dari itu kalian harus begitu lagi. Selanjutnya adalah hadas besar. Ya, bisa dibaca, yaitu keadaan seseorang tidak suci. Nah, supaya suci seseorang harus mandi besar atau mandi besar, ya, junub. Hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang berhadas besar bisa dilihat. Yang pertama adalah jima atau bersetubuh. Nah, ini diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah menikah. Nah, bersetubuh, mereka setelah bersetubuh wajib melaksanakan mandi wajib. Nah, terus misalkan ini ada pertanyaan seperti ini, Pak, misalkan ada orang yang suami itu mau puasa, ya kan? Nah, tapi bersetubuh sebelum puasa itu suami istri itu belum melaksanakan mandi wajib. Nah, dalam keadaan sudah imsak, apakah puasanya itu tetap berjalan ataupun batal? Ya, bisa dikatakan di sini misal ada dua orang yang bersetubuh itu belum melaksanakan mandi wajib, walaupun nantinya akan berpuasa, gimana? Itu boleh, tetap puasanya tetap jalan, tetapi nanti dengan imsak itu kan masalah subuh, lah itu harus mandi wajib dulu sebelum melaksanakan sholat subuh, dan puasanya tetap jalan seperti itu. Ya,
Yang kedua adalah keluarnya mani. Nah ini bagi anak laki-laki yang sudah balik, biasanya ini terjadi karena mimpi basah. Itu. Maka dari itu jika kalian ini laki-laki jika malam mimpi basah sebelum pulang subuh kalian diwajibkan untuk mandi wajib. Selanjutnya adalah haid. Nah ini diperuntukkan bagi siswi-siswi. Nah ini anak-anak perempuan ini misalkan haid. Nah, setelah selesai haid kalian itu diwajibkan untuk mandi wajib. Selanjutnya ada nifas, terus nifas dan juga ada wilada. Ya untuk kedua hadas ini antara hadas besar dan hadas kecil ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas ya. Oke. Jika sudah kita lanjut. Nah, untuk tata cara bersuci itu ada 3, yaitu adalah wudu, tayamum, dan mandi. Nah, untuk 3 tata cara bersuci ini kita akan bahas untuk pertemuan yang akan datang. Ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dari beberapa materi yang telah kita bahas ini. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, saya akan bertugas untuk pertemuan akan datang. Kalian menulis bagaimana sih tata cara dari 3 ini. Yang pertama wudu, tayamum, dan juga mandi. Ya. Mungkin cukup sekian pada pertemuan kali ini. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri, kalian semua, dan juga orang lain. Ya. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.